Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita. Seperti biasa, sebelum belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu KD3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami orientasi, peristiwa, dan sumber berita, serta mampu mengenali ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks berita yang dibaca atau didengar. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama orientasi berita, yang kedua peristiwa, yang ketiga yaitu sumber berita. Nah, orientasi berita ini berisi pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu berisi uraian peristiwa atau kejadian yang disampaikan dalam peristiwa tersebut. Kemarin, untuk mengetahui kejadian atau isi berita, kita menggunakan rumus 5W1H atau dikenal dengan sebutan adiksimba. Nah, itu unsur-unsur itu harus ada dalam struktur peristiwa ini. Kemudian yang ketiga yaitu sumber berita. Dari mana berita tersebut berasal, dari mana berita tersebut didapat. Nah, itu merupakan unsur berita. Unsur berita ini atau sumber berita ini biasanya itu terletak di awal berita atau di akhir berita. Nah, nanti ada contohnya ya. Selanjutnya yaitu tentang kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita ini ada 5. Yang pertama yaitu penggunaan kata baku, yang kedua penggunaan kalimat langsung, yang ketiga penggunaan kata kerja mental, kemudian yang keempat menggunakan keterangan waktu dan tempat, dan terakhir yaitu menggunakan konjungsi temporal. Untuk penjelasan ciri kebahasaan teks berita, Ibu akan jelaskan pada selanjutnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang 5 ciri kebahasaan dalam teks berita. Pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, maksudnya dari bahasa baku itu apa sih, Bu? Nah, bahasa baku yaitu bahasa yang sesuai dengan EYD atau dengan KBBI. EYD itu apa? Adalah ejaan yang disempurnakan, sedangkan KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di situ ada contoh dari kata antri. Nah, biasanya kan kita lebih sering menggunakan kata antri. Oh, aku ini sedang mengantri. Oh, aku lagi ngantri. Kayak gitu kan. Antri pakai i. Nah, padahal yang sebenarnya ejaan atau penulisan kata antri itu bukan pakai i, melainkan pakai e. Jadi antre. Bukan antri, tapi kita lebih sering menyebutnya dengan kata antri. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata baku. Harus sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. EYD, ejaan yang disempurnakan, atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kalian punya kamus, silahkan dibuka Kamus Bahasa Indonesianya, silahkan kalian cek. Yang benar itu antri atau antre. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda benar, dengan tanda petik. Nah, jika dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan ada titik duanya, ada tanda petiknya, ada tanda petik maksud Ibu. Nah, kemudian di belakang ada embel-embel kata siapa kayak gitu, kata para ahli atau kata Andi, kata siapa lagi? Kata Ani misalkan. Nah, itu merupakan kalimat langsung. Nah, di situ contohnya. Tanda petik 2. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20 WITA malam. Tanda kutip penutup yaitu kata Pak Andi. Nah, di situ. Yang Ibu maksud ada tanda kutip pembuka dan tanda kutip menutup. Tanda petik ya. Kemudian di belakangnya ada kata Pak Andi. Nah, itu merupakan ciri dari kalimat langsung. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental atau verba mental. Nah, verba mental ini yaitu menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, mendengar dentuman tersebut, warga sekitar berlari menyelamatkan diri.
Nah, di sini responnya apa? Respon dari suatu peristiwa yaitu warga berlari. Nah, berlari ini merupakan kata kerja atau tindakan dari hasil merespon apa? Nah, di sini merespon ketika mendengar dentuman. Nah, refleks kan, kita mendengar dentuman, oh langsung kita menyelamatkan diri dengan cara apa? Bersembunyi atau berlari. Nah, bersembunyi, berlari itu merupakan kata kerja mental. Nah, berupa tindakan ya dari respon suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini perlu ya dalam teks berita agar kita tahu di mana tempat dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, contohnya di sini peristiwa tersebut terjadi di Desa Sukamaju pada hari Minggu tanggal 10 bulan 7 tahun 2021. Nah, ini tempatnya di Desa Sukamaju, kemudian waktunya pada hari Minggu tanggal 10 bulan 7 atau bulan Juli tahun 2021. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu apa, Bu? Nah, konjungsi temporal itu yaitu konjungsi atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Di sini contohnya ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Ini contohnya misalkan dalam kalimat, misalkan sejak kejadian itu, korban merasa depresi, dan akhirnya korban saat ini dirawat di rumah sakit jiwa dekat tempat tinggalnya. Nah, kata sejak dan akhirnya pada kalimat tersebut merupakan konjungsi temporal. Gimana? Sudah mulai paham? Oke, untuk selanjutnya kalian bisa simak contoh yang akan Ibu berikan pada pembelajaran kali ini. Untuk menambah pemahaman kalian tentang struktur dan kebahasaan teks berita, perhatikan analisis struktur dan kebahasaan berikut ini. Nah, di sini sudah ada sebuah teks berita dengan judul Puluhan Tahun Pesta Pernikahan di Restoran Ikuti Rapid Test, Sebagian Reaktif. Nah, ini ada salah satu teks berita. Di situ sudah ada beberapa paragraf, ada 3 paragraf, warnanya berbeda. Nah, ini apa? Bu akan jelaskan. Nah, di sini Jakarta, Kompas, dan lain sebagainya sampai akhir silahkan dibaca dan dipahami beritanya. Nah, pada paragraf pertama yang Ibu beri warna hijau itu merupakan orientasi berita. Nah, berisi pengenalan masalah. Apa sih masalah yang dijabarkan dalam berita ini gitu kan? Nah, ini merupakan orientasi berita. Kemudian, paragraf kedua dan paragraf ketiga ini merupakan peristiwa berita. Kejadian apa sih yang terjadi dalam berita tersebut? Nah, ini merupakan peristiwanya ya. Ada 2 paragraf. Kemudian yang terakhir, sumber kompas.com, editor Irfan Maulana, ini merupakan sumber berita. Diambil dari mana berita tersebut? Dari Kompas. Nah, itu merupakan sumber berita. Kemudian kita masuk ke analisis ke ciri bahasaan. Ciri bahasaan di sini sudah Ibu beri tanda beberapa. Nah, untuk kalimat langsung itu ditandai dengan apa tadi? Ya, tanda petik dan ada kata ini, sapa ini, ujar ini. Nah, di sini tanda petik kita lakukan pemeriksaan rapid test antigen untuk para tamu. Kemudian tanda petik penutup, tegas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin saat melakukan razia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, itu merupakan contoh kalimat langsung yang terdapat dalam teks berita. Kemudian, yang kedua ada keterangan tempat dan waktu. Nah, kebetulan letaknya berdampingan dengan kalimat langsung ya. Nah, di situ tempatnya di mana? Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 dan tepatnya pada malam hari. Ya, kemudian ciri kebahasaan selanjutnya yaitu kata kerja mental. Terdapat kata kerja mental. Nah, di situ melakukan razia, kemudian menyegel. Bu beri cetak tebal ya, contoh kata kerja mentalnya. Kemudian di sini melakukan protes. Nah,
Di sini kan ada responnya. Berapa pengunjung dan penyelenggara pesta pernikahan terlihat melakukan protes? Nah, ini merupakan kata kerja mental, bentuk tindakan dari respon. Respon apa? Respon gara-gara dirazia oleh Satpol PP. Mereka melakukan protes. Kemudian setelah melakukan protes yaitu mereka disuruh melakukan rapid test. Nah, ini merupakan kata kerja mental. Nah, kok konjungsi temporalnya tidak ada, Bu? Nah, ini tidak ada ya. Kebetulan dalam berita kali ini tidak menggunakan konjungsi temporal. Nah, gitu. Sudah paham? Oke, untuk selanjutnya kita simak. Apakah ada latihan? Tentu ada ya, untuk menambah pemahaman kalian. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai cara menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dalam teks berita. Nah, sekarang giliran kalian untuk belajar menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Nah, berikut ini sudah Ibu sediakan teks berita yang harus kalian analisis struktur dan ciri kebahasaannya. Silakan dibaca dan cermati teks berikut ini. Nah, ini dia teks yang harus kalian analisis struktur dan ciri kebahasaannya. Judul beritanya yaitu Cerita Akhir Pekan, Inovasi Unik Pendukung Masa Depan Wisata Ramah Lingkungan. Nah, silakan kalian tulis di buku catatan, kemudian nanti kalian analisis struktur dan ciri kebahasaannya. Silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu isi beritanya. Oke, bisa di-pause dulu ya untuk menyalin dan memahami serta membaca isi dari teks berita ini. Nah, silakan kalian kerjakan tugasnya. Jangan lupa ditulis teks beritanya di kertas tugas kalian. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Kemudian kalian analisis struktur dan ciri kebahasannya sesuai dengan contoh yang Ibu berikan tadi. Kalian bisa menggunakan warna yang berbeda atau misalkan digaris bawahi dengan warna-warna yang berbeda atau bisa kalian beri stabilo. Misalkan stabilo warna merah untuk struktur apa, kemudian stabilo warna kuning untuk ciri bahasa apa, terserah kalian kreativitas sendiri. Kalian berkreasi dengan cara menganalisisnya seperti apa, yang jelas kalian temukan struktur dan ciri kebahasaannya. Oke? Selamat mengerjakan latihannya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran sampai akhir. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.